Kita ini perlu belajar bahwa semua kita tidak akan pernah ada habisnya mohon kepada Tuhan tentang sesuatu dalam hidup ini. Berarti kita berharap terus, nggak akan berharap. Cuman yang perlu kita belajar, yuk kita belajar untuk menghargai penyertaan Tuhan. Karena ketika kita minta sebuah jawaban doa, Tuhan udah siapkan. Tuhan udah siapkan yang terbaik, bahkan nanti dikasih sama Tuhan di waktu yang terindah. Karena Dia yang tahu waktunya, bukan kita. Nah, selagi nunggu, yuk kita nikmati penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu justru di dalam penantian itu kita belajar intim sama Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai penyertaan Tuhan. Kami semua punya pengharapan, kami butuh sebuah jawaban atas doa kami. Tapi justru di dalam penantian doa itu Tuhan, ajari kami supaya kami menikmati penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Terima kasih buat hari ini, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan mewahyukan firman ini, memberikan pengertian kepada setiap kami. Teduhkan hati kami dalam nama Yesus kami berdoa, kita sambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Udah sarapan ya, ini pagi loh. Tapi ini masih mending sih, saya kemarin pulang kampung. Kalau kampung saya itu berarti, saya bukan lahir di situ, saya lahir kampung saya Jakarta sebenarnya. Cuman saya suka bilang pulang kampung karena mama saya itu berasal dari Batu Malang. Di sana ada gereja yang didirikan sama opo oma saya dari tahun 39, masih ada sampai hari ini. Jadi kita kemarin ke sana karena saya diundang ke sana. Saya sebenarnya bukan diundang sih, saya mengundang diri saya. Saya selama 26 tahun nggak pernah datangin gereja bilang begini, gue mau dong khotbah di gereja lu. Saya nggak pernah begitu. Tetapi gereja ini karena gereja opo oma saya yang menjadwalkan diri saya. Saya datangin karena sekarang gembala sidangnya sepupu saya, jadi kan udah deket banget ya, keluarga ya. Tadinya gembala sidangnya itu tante saya, didirikan sama opa oma. Jadi dari tahun lalu saya udah bilang, tahun depan tanggal 12 Januari itu ulang tahun gua, saya bilang gitu. Gua mau khotbah di situ boleh nggak gitu? Ada yang tanggal 12? Tanggal 12? Orang-orang yang diurapi tanggal 12. Tanggal 12 Pak ya. Selamat ulang tahun. Cuman bedanya Papa kan lebih muda dari saya. Ya. Saya udah habis, masih ada rambutnya, saya udah habis. Jadi saya ke sana kemarin, Bapak Ibu tahu nggak, ibadah jam 6 pagi. Dan itu satu-satunya ibadah cuma jam 6 pagi. Ada ibadah sore tapi masih belum dibuka. Jadi kita bangun jam 4.30. Kita siap-siap ke sana. Waduh, fresh banget ya. Jam setengah 8 kita udah di pastori, udah di meja makan, udah makan. Ibadahnya pagi full, 800 orang datang. Jadi itu di kota kecil. Ada yang pernah ke Batu Malang nggak? Ada ya, pernah ya. Bagus loh kotanya, bagus ya Bu ya. Itu keren banget. Kalau misalnya mau liburan, terbangnya ke Malang, jangan ke Surabaya. Cuman 30 menit kalau nggak macet udah nyampe Batu Malang. Banyak hotel bagus-bagus gitu ya. Terus banyak penginapan bagus-bagus. Ada yang murah-murah juga kok. Di atas bukit. Terus saya ke tempat satu tempat di Hotel Amarta Hills gitu namanya ya. Itu bisa lihat sampai Malang, bisa lihat. Keren banget itu di situ dan dingin banget. 15 derajat, 18 derajat gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan ke sana. Nah, kemarin waktu ke sana itu saya terus diingatkan Tuhan gini. Kita ini, saya lihat tante saya udah 88 tahun. Mama saya 81 tahun. Hidup begitu cepat berlalunya, ya. Tetapi semua kita ini perlu belajar bahwa semua kita tidak akan pernah ada habisnya mohon kepada Tuhan tentang sesuatu dalam hidup ini. Berarti kita berharap terus, nggak akan berharap. Cuman yang perlu kita belajar, yuk kita belajar untuk menghargai penyertaan Tuhan. Karena ketika kita minta sebuah jawaban doa, Tuhan udah siapkan. Tuhan udah siapkan yang terbaik, bahkan nanti dikasih sama Tuhan di waktu yang terindah. Karena Dia yang tahu waktunya, bukan kita. Nah, selagi nunggu, yuk kita nikmati penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu justru di dalam penantian itu kita belajar intim sama Tuhan. Kita belajar akhirnya karakter kita tahan uji. Kita akhirnya belajar bahwa karakter kita dibuat dewasa sama Tuhan. Itu di situ justru yang terjadi. Nah, kemarin waktu kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, sebelum kita masuk ke dalam tahun 2025 ini, Tuhan udah ada di sini. Tuhan sudah ada di tanggal ini, hari ini bahkan. Sebelum kita masuk ke dalam hari ini, Tuhan udah di sini. Besok Tuhan udah ada di sana. Sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Berarti apa? Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan itu maha hadir. Dia ada di masa depan, Dia ada di masa kini, Dia ada di hari ini, menuntun kita kepada hari esok. Di hari esok Dia udah di sana. Dia menembus waktu. Dia mendahului manusia. Dia menyiapkan yang terindah bagi manusia. Ya, coba baca sama-sama saya di Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Ulangan
pasalnya yang ke 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan sudah berjalan di depanmu. Nah, kalau kita mengerti tentang prinsip ini, harusnya walaupun hari ini kita lihat masalah, kita harusnya tahu bahwa Tuhan sudah ada di depan saya menyiapkan yang terbaik bagi saya. Harusnya gitu. Kita harusnya paham bahwa wow, ternyata sehebat itu Tuhan saya, sedahsyat itu Tuhan saya. Yang kita sedang ikuti adalah sosok pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, sekarang coba kita baca Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ya, Mazmur pasalnya yang ke 105 ayat 17 aja deh, ayat 17 aja. Dikatakan begini, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Namanya siapa? Yusuf, yang dijual menjadi budak. Yang dijual menjadi budak. Yusuf itu mendahului siapa? Mendahului mereka. Mereka itu siapa? Keluarganya dia, bahkan bangsa Israel. Oke? Sekarang misalnya gini. Tuhan datang kepada Yusuf bilang begini, Sup, lu nanti akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Wah, asik banget. Mau dong. Oke. Tapi sebelum lu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, lu akan dibuang ke lubang sama kakak-kakak lu. Mereka benci banget sama lu. Nanti baju lu dia ambil gitu, baju yang lu bangga-banggain dia ambil ya, dicelupin ke darah hewan, dikasih sama bapak lu yang lu paling sayang itu, nanti bapak lu stres seumur hidup berpikir bahwa lu mati diterkam binatang buas. Udah gitu Sup, lu akan dijual ke Mesir. Sampai di Mesir, oke lah Tuhan bawa lu naik dikit deh. Lu jadi pegawai di rumahnya Potifar, terus lu naik tingkat di sana, lu lagi jaga-jaga integritas, lu lagi hidup baik-baik, lu dikejar-kejar sama bininya tiba-tiba. Udah gitu lu jaga kekudusan, walaupun lu jaga kekudusan, lu difitnah sama dia. Dan lu lagi jaga-jaga kekudusan, lu dalam posisi yang sangat benar, lu dimasukin ke dalam penjara. Waktu lu di dalam penjara gitu ya, akhirnya lu menemukan karunia bahwa lu bisa menafsirkan mimpi, terus lu ketemu sama juru minum sama juru roti. Waktu kedua juru-juru ini keluar dari penjara, lu sempat pesan begini sama mereka, guys, ingat gue dong, kalau lu keluar ingat gue ya, tolong kasih nama baik gue di luar sana. Mereka lupain lagi lu, Sup, 2 tahun. Jadi lu di penjara lagi, tetap lagi 2 tahun. Baru setelah itu lu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau nggak? Aduh, nggak, ribet banget sih ya perjalanan gue ya. Nggak, gue nggak mau. Tuhan kalau mau bawa kita, karena Dia sudah mendahului kita, Dia udah tahu jalan mana kita harus tempuh. Dia sudah tahu karakter apa yang harus dibentuk dari hidup kita. Dia tahu bahwa nanti di depan akan jadi apa, Dia udah tahu. Jadi ketika prosesnya agak sedikit lama, ngucap syukur aja, karena yang dibangun adalah karakter kita ke bawah. Makanya gedung tinggi, nih abis ini saya ada janjian di gedung Autograph Tower. Dari sini saya harus ke sana. Gedung Autograph Tower, kalau Bapak Ibu tahu, itu dekatnya Grand Indonesia. Itu tingginya 382 meter. Gedung tertinggi di Indonesia. Waktu gedung itu lagi dibangun, saya sempat bilang gini sama istri saya, ini kok nggak naik-naik sih lantai satunya? Mangkrak kali jangan-jangan nih. Rupanya teman saya arsitek bilang gini, Bill, itu akan jadi gedung tertinggi di Indonesia. Bangun fondasinya lama banget ke bawah. Jadi nanti pas lu udah lihat lantai 1, itu kan cepet tuh naik atas, beneran, cepet banget habis itu. Ternyata di bawahnya tuh dibangunnya sampai dalamnya luar biasa. Jadi, ya, nih kalau ada handphone nyala nggak apa-apa selalu saya. Ya. Ini kalau ibu-ibu handphone nyala tuh saya udah biasa loh. Saya tuh kasihan sama ibu-ibu kalau handphone nyala. Selalu di kaum ibu pasti ada handphone nyala, dan saya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jangan pikir ontor Pak Billy marah, nggak. Saya nggak apa. Saya justru kasihan. Ibu-ibu tuh suka gaptek soalnya. Suka nggak tahu cara matikan HP, bener ya ibu-ibu ya tuh. Jadi saya nggak, kalau HP nyala nggak apa-apa loh ya, nggak apa-apa. Ya matiin aja, jangan ganggu temennya. Tapi nggak apa-apa, saya benar-benar nggak apa-apa. Karena saya takutnya ibu-ibu tuh panik. Nanti seperti kejadian di dulu-dulu, ada yang pegang-pegang HP saking paniknya kelempar ke belakang loh. Kena jidatnya ibu-ibu di belakang, kasihan kan. Pernah juga ada yang nyala gitu ya, terus ada 5 ibu-ibu datang berusaha matikan HP dan gak ada satupun yang bisa. Ada satu yang begini. Berlima tuh di depan lagi, ini semua terjadi tengah-tengah khotbah. Orang multimedia lari dari belakang. Tante gini loh, tante tek langsung mati. Ibu-ibu kasihan. Dan ringtone-nya ibu-ibu tuh kenapa keras banget ya? Karena memang mau ditaruh di dalam tas ya. Jadi memang harus keras. Makanya pas dikeluarin dari dalam tas, waduh makin keras. It's okay. Saya nggak mau ibu-ibu panik nanti mencelakakan yang lain. Nggak apa-apa. Tenang aja, it's okay. Saya nggak apa-apa kok. Saya ngerti banget ya.
Yang paling parah, ibu-ibu duduk di depan satu hari, saya lagi khotbah juga, dia orang Manado. Karena saya orang Manado, jadi saya tahu lah, dia ngomong Manado soalnya. Dia angkat teleponnya, saya lagi khotbah. Kalau angkat telepon ngomongnya pelan-pelan, nggak apa-apa kan? Ini enggak. Iyo, ngana jangan ganggu-ganggu. Ini Pak Billy lagi khotbah. Sudah nanti saja, jangan ganggu-ganggu. Kita lagi ibadah, Jo. Tapi ngomongnya sekeras gitu. Ya saya diem dong, saya nungguin dia selesai. Sambil lihat ke sini, saya senyum-senyum aja. Dia di sebelah sini. Terus dia bilang gini, sudah ya, nanti telepon lagi, ditaruh teleponnya. Pak Pendeta, terusin Pak Pendeta, terusin. Abis itu dia digiring sama petugas keluar. Aduh, kasihan juga. Jadi tenang aja ibu-ibu, kalau sampai HP nyala is oke ya. Saya nggak apa-apa, oke. Jadi gini, akhirnya kalau Bapak Ibu lihat sebuah pembangunan yang lama, yang dibangun itu sebenarnya fondasinya, ya. Ada gedung namanya Burj Khalifa di Dubai, 828 meter, gedung tertinggi di dunia kalau itu. Itu sampai masuk ke YouTube, pembangunan fondasinya. Saking lamanya dan saking hebatnya dan saking mahalnya. Di Jakarta, Bapak Ibu pasti tahu ada dua jenis kereta di dalam kota. Ada MRT, ada LRT. Bedanya MRT bawah tanah, ada yang jalur bawah tanah. LRT selalu di atas. Pembangunan LRT selalu murah. Karena cuma pancang. Dekat rumah saya tuh di Jalan Pramuka tuh ada lagi dipanjang-panjangin. Cepat banget jadinya. MRT lama. Ada fase kedua nih, ya kan, dari Bundaran HI sampai ke kota. Lama. Kenapa? Di bawah tanah. Pembangunan lama dan mahal. Makanya mall-mall yang mahal pasti ada basementnya. Dan dia jual barang mahal. Perhatikan coba mall ITC. Jual barang murah toh? Parkirnya biasanya di atas. Supaya gedungnya juga murah pembangunannya. Baru tahu ya. Karena dia mau jual barang murah, dia pakai parkir di atas. Semua yang dibangun ke atas gampang. Tetapi semua yang ditaruh ke dalam itu mahal. Makanya ketika prosesnya agak sedikit lama, ngucap syukur. Karena berarti kita mau dibawa tinggi sama Tuhan. Yang dibangun karakternya ke bawah. Nah seringkali ketika karakter dibangun ke bawah, kan di bawah tanah toh. Karena di bawah tanah itu 11-12 sama bangkai. Jadi iblis akan datang bilang ini, nggak ada harapan lo, mati lo, selesai lo, kelar lo. Digituin kita. Karena ditunjuk-tunjukin sebelah kanan kiri, kita kan gelap di bawah. Agak-agak berantakan, terus kan sumpek gitu kalau lagi diproses rasanya. Kita lagi ditanam. Makanya Mazmur 1 bilang begini, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nggak pernah dibahas kata ditanamnya. Dan engkau akan berbuah pada musimnya. Karena yang menumbuhkan buah, itu adalah Tuhan. Bukan kita. Engkau akan bertunas. Dan engkau akan, apapun yang kau perbuat berhasil, itu semuanya karena engkau sudah ditanam dulu. Jadi ketika engkau dibawa tinggi, ketika ada badai engkau tidak akan jatuh. Ketika ada pujian engkau tidak akan sombong, karena akarnya kuat. Jadi kalau prosesnya lama bilang gini, makasih Tuhan. Berarti bentar lagi saya akan dibawa tinggi sama Tuhan. Tuhan sudah mendahului kita. Itu yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Itu yang dilakukan kepada Yusuf sampai-sampai ketika Kejadian 45 ayat 5-7 mengatakan begini. Kejadian 45 ayat 5-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dia lagi ngomong nih sama kakak-kakaknya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, untuk memelihara kehidupanmu, keluarga kita dan bangsa Israel nantinya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Masuk ke dalam tahun yang baru ini ya, bukan sekedar Tuhan mendahului kita. Tuhan juga sudah mempersiapkan orang-orang sama kesempatan di depan kita yang nanti akan Tuhan pertemukan dengan kita sehingga membawa kita terus naik dan tidak turun. Kalau Tuhan bisa pelihara keluarganya Yusuf dengan memberikan kepada Yusuf sebuah tanggung jawab yang luar biasa dan mendahului keluarganya, apalagi kita hari ini. Jadi masuk ke dalam tahun yang baru, ingat bahwa karena Tuhan ada di masa depan saya ditanggung penuh sama Tuhan. Ingat kata-kata itu, ingat kata bahwa Tuhan sudah mendahului saya. Tahun 2019 ibu-ibu sudah tahu lah saya dirawat karena kanker gitu ya. Dan setiap kali di kemo, orang yang pernah di kemo itu adalah cairan yang sangat berat, cairan yang sangat keras, dan cairan yang sangat panas. Jadi dokter udah bilang begini, Pak setelah di kemo, beberapa hari lagi setelah di kemo, karena panas banget, maaf Bapak akan berdahaknya juga panas keluarnya, dan udah pasti seluruh mulut Bapak pasti ada sariawan. Bapak nggak bisa makan. Jadi waktu udah diinjeksi cairan kemonya lewat dada saya, udah masuk semuanya, udah dihitung nih harinya nih.
Nanti hari kesekian pasti udah mulai satu-satu sariawan, dan bukan cuma satu Bapak Ibu, ini semuanya penuh mulutnya sama sariawan, siap-siap akan diinfus. Karena nggak bisa makan. Paling-paling cuma bisa seruput-seruput yang namanya jus sama bubur, that's it, nggak bisa makan, sakitnya luar biasa. Jadi di hari-hari setelah dokter udah mulai prediksi, istri saya bilang begini, ini terjadi di Singapura. Istri saya bilang begini, saya beliin kamu makanan ya, kamu mau makan apa? Udah seolah-olah udah hari terakhir. Kayak orang mau dihukum mati, besoknya udah mati gitu ya. Ini udah hari terakhir, kamu mau makan apa? Saya pesan macam-macam, pizza, bakmi, segala macam saya pesan. Mumpung, es krim pesan. Oke, dia tulisin satu-satu. Oke, aku beliin ya, aku pergi bentar ya. Gitu. Dia pergi. Ini bukan di Jakarta loh, di Singapura. Di tengah jalan di Singapura, papasan sama temennya. Bukan temennya sih, temen-temennya lagi. Jadi bukan temennya dia, temen-temennya ketemu sama istri saya, namanya Gaby, istri saya. Gap, lo ngapain di sini? Diceritain, gue lagi nganterin suami gue. Billy kenapa? Diceritain, dia kena cancer gini, diceritain. Lu mau ngapain? Gue lagi mau beli makanan. Diceritain lagi sama dia, karena dokter udah vonis dia bentar lagi sariawan. Dia mau, makanya gue mau beli makanan. Tahu nggak temannya bilang gini, Gap, gue punya tetesan dibuat dari organik. Kalau itu ditetes di obat kumur-kumurnya Billy, suruh dia kumur sehari 2 kali. Ntar kalau dia udah boleh gosok, saya nggak boleh gosok gigi saat itu ya, karena trombosit saya kan nggak ada. Kalau gosok gigi, kalau gusinya berdarah, kalau trombosit nggak ada, darahnya nggak stop. Makanya orang yang demam berdarah itu trombosit turun kan. Trombosit itu gunanya untuk menutup luka. Kalau trombositnya tidak ada atau jelek atau di bawah normal, itu kalau orang berdarah itu nggak bisa ketutup. Makanya ketika terjadi pembuluh darah pecah di dalam sini, ketika ada demam berdarah, meninggal itu karena gini, di dalamnya pecah semuanya, nggak ada yang nutup. Itu artinya. Jadi saya nggak boleh gosok gigi, saya cuma boleh kumur-kumur. Nah teman itu bilang begini, gue kasih ya obat tetes dibuatnya dari organik. Ini bagus banget, gue udah pakai, gue nggak pernah sariawan. Taruh di obat di cairan kumur-kumurnya, kasih sama dia. Terus tau gak dia bilang apa? Ini kebetulan gue bawa loh. Dia keluarin dari tasnya, kasih sama saya, dia kasih sama istri saya. Bapak Ibu, dari tahun 2019 itu di bulan Januari itu dia kasih obat tetes itu, sampai hari ini udah 5 tahun ya. Iya udah 6 tahun nih malah. Saya tidak pernah sariawan, gak pernah sariawan sampai hari ini ya. Nah waktu saya udah mulai minum, dokter kan ini ketua hematologi, dokter profesor Singapura General Hospital, orangnya pinternya luar biasa. Semua pasien dia ya sariawan lah. Jadi besok-besoknya setelah dia udah lihat timelinenya bahwa pasien gua akan sariawan, dia masuk ke kamar, dia begini, dia ngeliat saya lagi makan, lahap lagi makannya. Nggak ada sariawan? Nggak ada. Oh good, bagus katanya gitu. Udah dia keluar. Besok datang lagi, ngelihat lagi saya lagi makan lahap. Nggak ada sariawan? Nggak ada. Dia bengong, oke, bagus, keluar. Hari ketiga dia masuk, nggak ada sariawan? Nggak ada. Dia nggak percaya. Coba buka mulut, disenter sama dia. Terus dia ngomong gini, kok nggak ada? Jangan ada lah. Kok nggak ada gimana? Jangan ada lah. Dia bingung, kok bisa nggak ada? Satu pun nggak ada? Enggak. Dia diem. Profesor, dokter, diem. Dia tanya, gimana caranya? Saya bilang, bawa itu obat tetesnya. Saya pakai ginian. Apaan tuh? Dari mana tuh? Dari Tuhan. Apaan tuh? Saya jelasin. Saya juga nggak tahu. Saya dikasih sama teman istri saya yang ketemu di jalan. Terus dia bilang, ini bagus nih, pakai terus ya. Dia pakai, saya pakai, sampai akhirnya saya disembuhkan Tuhan. Dokter bilang ini bagus nih, saya fotoin ya. Saya mau kasih sama pasien-pasien saya. Waktu teman istri saya itu bangun pagi dari hotelnya, dan dia bilang sama istri saya, tadi gue hampir nggak bawa loh, kok tiba-tiba gue kayak ada gerakan gitu ya, suruh masukin tas. Tuhan sudah atur, bahkan sampai waktu yang tepat, sampai dia pertemukan di jalan dengan istri saya, dan sampai Tuhan memelihara saya. Dan dokter bilang salah satu pemulihan dalam hidup saya yang membantu tubuh saya akhirnya pulih, salah satunya saya bisa makan dengan lahap setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan mendahului saya. Dia sudah pertemukan dengan orang yang tepat. Dia pertemukan dengan ibu ini. Luar biasa ya. Nanti
Ibu Vivi ya, nanti saya kasih linknya Bu ya. Saya nggak endorse produk ini ya. Saya nggak jualan buat mereka, nggak. Saya cuma mau bantu aja, siapa yang butuh, mungkin ada teman yang butuh, silakan beli, langsungnya beli di Tokopedia. Saya punya linknya, ya langsungnya udah dari Tokopedia sekarang. Langsung saya udah punya namanya official store-nya. Saya nggak ada urusan sama mereka, saya nggak punya saham di situ, nggak. Saya nggak ada urusan, cuma mau bantu aja. Saya mau kasih tahu aja bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, itu aja, ya. Nah, seringkali yang terjadi juga begini. Seringkali ini kita ngikut Tuhan ya. Kadang-kadang kita komplain begini, lama amat sih Tuhan prosesnya. Nah. Jadi saya sedih ketika bulan lalu ada seorang orang jemaat loh ngomong gini sama saya, gue nggak suka sama caranya Tuhan dalam hidup gue. Dalam hati gue gini, dalam hati saya gini, lu ya ngikut Tuhan yang maha tahu, kenapa lu sok tahu sih gitu. Dia bilang gue nggak suka sama caranya Tuhan dalam hidup gue. Dalam hati saya, gimana sih nih orang-orang, kita nih memang ngelihat sesuatu nggak enak setiap hari, bukannya berarti Tuhan nggak kerja. Tuhan lagi kerja merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan kan. Tetapi ketika kita lagi lihat masalah, tenang aja gitu loh. Nyantai aja, tahu Tuhan sedang bekerja. Memang nggak enak ketika lewatin masalah kok. Belajar ngucap syukur karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya, coba lihat ya, Keluaran 23. Coba ya. Ini dahsyatnya ayat nih. Biarlah saya jelasin ini ya. Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Tabuhan itu tawon Bapak Ibu. Tawon dilepasin untuk menghalau musuh-musuh. Sehingga binatang-binatang itu akan menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het dari depanmu. Ya, dari depanmu. Aku tidak akan, perhatikan ini, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Jadi aku tidak akan menumpas musuhmu dalam 1 tahun. Lama amat sih Tuhan. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Kenapa nggak boleh jadi sepi? Karena kalau jadi sepi, segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Nah, maksudnya apa coba? Saya jelasin. Sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Gini maksudnya, gini. Musuh bangsa Israel udah dijanjikan sama Tuhan pasti kalah. Tetapi jangan ditumpas, jangan sampai mereka semuanya ditumpas dalam waktu yang sangat cepat. Harus lebih daripada setahun. Kenapa? Kalau terlalu cepat, nanti itu akan mengundang bau bangkai busuknya jenazah mereka, mengundang binatang buas keluar dari tempat persembunyiannya, karena mau dimangsa kan bangkainya kan. Nah, Tuhan sudah kasih tahu di sini, binatang hutan itu kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, itu jumlahnya lebih banyak daripada bangsa Israel. Jadi kalau misalnya cepat-cepat ditumpas, bangkai berhantaran di mana-mana, mereka tidak punya waktu untuk menguburkan jenazah musuhnya. Akan mengundang binatang buas keluar dari sarangnya, karena jumlahnya banyak sekali, bisa membahayakan hidup bangsa Israel. Bisa dimangsa juga kamu nanti. Hebat nggak tuh Tuhan? Yang tahu binatang buas itu jumlahnya lebih banyak siapa? Ya Tuhan lah. Kita mana tahu? Dia bisa tahu tuh satu-satu yang ada di sarangnya, yang bisa keluar membahayakan dirimu. Makanya ya, kalau ada penundaan dalam waktu kita, ngucap syukur aja, karena berarti mungkin ada bahaya di depan sana. Iya kan? Kan yang tahu Tuhan, bukan kita. Jadi kalau tiba-tiba ada sebuah penundaan, bilang aja, makasih ya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat saya. Karena ritmenya Tuhan kadang-kadang sedikit demi sedikit. Jangan ditumpas 1 tahun ya. Mereka udah pasti kalah. Maksudnya gini loh, masa depanmu udah pasti indah sama saya, tapi laluinya sedikit demi sedikit ya. Kalau enggak, kalau terlalu cepat-cepat bahaya nak. Nanti kamu nggak siap, nanti kamu dapat pujian kamu sombong, nanti akar karakter kamu belum kuat, nanti kamu rontok ketika kamu udah naik tinggi. Jangan cepat-cepat, sedikit demi sedikit aja. Itu Tuhan. Nah, ada sedikit demi sedikit, ada yang sekejap. Yang bisa tentukan itu siapa? Ya dialah. Kan namanya juga kairosnya Tuhan. Dia tahu yang terbaik toh bagi kita. Ada orang yang dikasih porsi sedikit demi sedikit, ada orang yang membutuhkan sekejap, dikasih tahu sekejap sama Tuhan. Contohnya ada di Yohanes, coba lihat. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 mengatakan begini. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, ya dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, serambinya ada 5.
Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar sakit, orang-orang buta, timpang, orang lumpuh menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Perhatikan kalimat yang dia katakan, si orang lumpuh ini. Jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu," perhatikan kalimat ini, "orang lain sudah turun mendahului aku." Seringkali kita bilang begini, "Tuhan, orang itu udah dapat kesempatan mendahului aku." Dalam hati kita dengan kata lain kalau kita ngomong gitu, ya kalah deh aku Tuhan. Tuhan, mungkin tanpa kita sadari kita bilang ini, Tuhan, mereka atau orang itu atau kesempatan itu sudah mendahului Tuhan. Nggak ada siapapun bisa mendahului Tuhan. Itu kalimatnya kita kan. Orang lain sudah mendahului saya. Kesempatan itu sudah didapatkan sama yang lain, bukan saya. Di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, Yesus mengatakan begini, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dalam sekejap, orang itu sembuh. Sembuh. Karena bagi Tuhan, tidak ada siapapun, apapun yang sanggup mendahului dia. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, di mata kita seolah-olah seperti itu. Di mata Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan. Kalau kita sudah mengerti ini ya, dengan benar ya, kita sudah mengerti ini dengan benar. Sekarang tugas kita nih, Bapak Ibu, ya. Kalau Tuhan sudah mendahului saya, berarti Tuhan juga sudah mendahului mengasihi saya, betul? Bahkan sebelum saya lahir pun dia sudah mati di kayu salib menebus dosa saya yang belum saya lakukan. Berarti dosa yang saya akan lakukan sengaja atau tidak sengaja besok sudah diampuni sama Tuhan. Tetapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sekarang lagi semarak nih, orang-orang pada ngomong, Tuhan menghukum Los Angeles katanya, dengan api. Bagi saya itu pengajaran yang sangat salah. Karena Tuhan tidak menghukum, tidak menuduh, dan tidak menghakimi hari ini. Nggak ada. Ketika Los Angeles, ketika Amerika, negara California, negara bagian California itu menyepelekan Tuhan, mencibir bahkan mengejek Tuhan, tangan Tuhan terangkat dari situ. Bukannya berarti Tuhan hukum dia. Ketika ada natural terjadi, tangan Tuhan karena nggak ada perlindungan Tuhan, terjadilah kebakaran seperti itu. Bukan Tuhan menghukum mereka, bukan. Jadi jangan salah arti, jangan salah ngajar, dan jangan dengerin pengajaran seperti begitu. Kenapa? Karena akhirnya kita berpikir gini, wah kalau ntar saya salah Tuhan akan hukum saya. Tuhan nggak hukum kita. Tuhan tidak menghakimi bahkan menuduh kita. Kenapa? Selesai di kayu salib. Dek, katanya tetelestai, komplit, selesai. Kalau kita masih mikir seperti begitu, berarti kita melecehkan apa yang dia sudah lakukan di kayu salib. Nggak ada. Saya tinggal di Amerika 13 tahun. Saya tahu negara itu bobroknya, hancurnya gimana. Anak saya masih di sana. Dia tinggal 90 kilo dari tempat kebakaran. Dia kemarin telepon saya, dia bilang, "Dad, banyak teman-teman aku, orang-orang gereja, orang Indonesia yang rumahnya kebakar. Habis. Orang Indonesia. Apakah mereka berarti dihukum Tuhan? Enggak lah. Itu secara natural terjadi. Ada juga rumah yang diluputkan kok. Ada rumah-rumah yang gak kebakar juga, ada rumah yang gak kebakar, rumahnya orang Kristen, dan rumahnya orang yang non-Kristen juga ada yang gak kebakar. Jadi jangan menghakimi kayak begitu. Kita akhirnya mengatakan kalimat-kalimat yang salah. Betul, tangan Tuhan gak di situ. Ada yang namanya akibat dosa. Akibat dosa itu bukan hukuman Tuhan. Contoh ya, ini kita harus ngerti nih, contoh ya. Kalau papa mama saya pergi, terus dia bilang gini, "Bill, kamu jagain adik-adik kamu. Ini obat merah ya, kalau ada apa-apa, ini ada obat merah." Terus ketika papa mama pergi, saya jedok-jedokin kepala ke tembok, saya loncat-loncat dari balkon sampai berdarah-darah. Terus adik-adik saya bilang gini, "Lu ngapain sih kayak begitu? Tenang aja, kan ada obat merah." Yang bodoh siapa? Saya. Tenang aja, kan ada obat merah pasti nyembuhin. Yang bodoh siapa? Saya. Yang sakit tubuhnya karena jatuh-jatuhin diri sendiri, saya. Oke deh, obat merahnya sembuhin, ada boroknya kan, malu dilihat orang, siapa yang malu? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Dan ketika hal itu terjadi, itu namanya akibat dosa. Akibat dosa, bukan hukuman Tuhan. Roma 8 ayat 1, itu harus betul ngajarnya, harus betul ngerti. Nggak ada penghakiman Tuhan hari ini. Nanti ujungnya setelah ini semuanya ada nantinya kepada orang-orang yang menolak dia. Itu nanti. Jadi kalau sampai ada orang bilang, "Oh ini hukuman Tuhan, Tuhan turunkan api dari surga." Ngawur aja. Emangnya perjanjian lama apa? Nggak ada kayak gitu-gituan. Akibat dosa ada.
Itu karena ulah kita sendiri. Nih ya, anak 21 tahun datang kepada saya nangis-nangis. Doain dong Mbak, kenapa? Pacar saya hamil. Ya ampun, pacarnya sama-sama pengerja di gereja. Terus dia bilang begini sama saya, doain dong Mbak. Doain apa? Pak, ini gak ada yang tahu loh Pak. Udah gitu cuma Bapak yang tahu karena Bapak dekat sama saya. Tolong dong doain Pak. Doain apa? Ini Pak, kan Tuhan kan penuh dengan mujizat ya Pak ya. Betul. Tuhan kan tidak akan mempermalukan anak-anak ya kan Pak ya. Betul. Itu sebabnya kita sepakat ya Pak. Kita doa besok pagi mujizat terjadi. Mujizat apa? Besok pagi kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jitak kepalanya. Emangnya tumor apa tuh di perut pacar lo? Enak aja. Itu kan karena ulahnya dia toh. Akhirnya ketahuan kan. Akhirnya di umur yang muda mereka harus nikah. Di dalam 3 tahun pernikahan mereka kesulitan ekonomi. Itu hukuman Tuhan? Bukan. Itu akibat ulahmu sendiri. Apakah mereka diampuni dosanya? Jelas. Jangan mempermainkan kasih karunia. Ada akibatnya. Akibatnya karena ulah sendiri. Itu aja. Kenapa? Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik dan Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Dan berdasarkan itu saya harus membagikan kasih saya kepada orang lain. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 13 ayat 34 dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Makanya dibilangnya baru, supaya kamu saling mengasihi. Bukan berdasarkan orang itu mengasihi saya, tapi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti kalau ada orang yang melukai hati kita, kita mengasihi dia bukan berdasarkan sikap dia kepada saya. Saya mengasihi dia karena kasih adalah keputusan bukan perasaan. Love is a decision. 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Itu semuanya keputusan bukan perasaan. Lawan daripada kasih perasaan. Lawan daripada sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar gampang. Ngantri aja di Indomaret bentar pasti nggak sabar. Duh lama amat sih gitu. Nggak sabar. Karena keluar dari sini. Kita kemudian mengambil keputusan untuk sabar. Jadi kasih adalah keputusan. Kita memutuskan untuk mengasihi orang itu berdasarkan kasih Kristus kepada saya, bukan kasihnya dia kepada saya, bukan. Kalau kayak gitu gak pernah ada beresnya. Karena banyak orang yang nyebelin memang. Dan orang nyebelin jangan didoain mati. Kemarin pas COVID ada yang datang kepada saya, Bill, itu yang nyebelin masuk ICU, Bill, gue udah seneng banget tau gak Bill, aduh ampun masuk ICU Bill, gue seneng banget, udah gitu gue seneng banget ketika tiba-tiba ada berita dia pakai ventilator, wih gue makin seneng Bill, gue sumpahin mati tuh orang. Lo tau gak Bill apa yang terjadi? Dia sembuh. Bill dia sembuh, hari ini dia makin gemuk Bill. Udah makin gemuk, makin nyebelin. Bill kenapa ya Tuhan panggil orang-orang baik, orang-orang nyebelin hidupnya lama katanya. Ada orang-orang nyebelin Tuhan kasih dalam hidup kita, dibiarkan sama Tuhan supaya kita punya kesempatan untuk mengasihi. Kalau enggak kita nggak punya kesempatan untuk mengasihi. Dan karena kasih adalah keputusan bukan perasaan. Jadi kita mengasihi sama seperti dia telah lebih dahulu mendahului saya, mengasihi saya. Kalau kita ngerti prinsip ini, kita nggak mau buat dosa. Kita nggak mau buat dosa. Makanya orang bilang gini, wah Pak, kalau ngajarin kasih karunia berarti kasih karunia tiket buat dosa. Berarti kamu belum terima kasih karunia. Contohnya gini, teman saya lepas dari narkoba. Oke? Saya tanya sama dia 2 bulan lalu. Saya sebutlah namanya, dia udah kasih izin sama saya. Namanya Steven, bro, lu rehab di mana? Gue nggak rehab Bill. Lu gimana bisa lepas? Gue kalau pulang ke rumah dalam kondisi mabok dan di dalam kondisi narkoba, gue kadang-kadang jackpot muntah gue. Lo tau gak yang bukain pintu siapa malam-malam? Bokap gue nungguin gue, bantuin gue muntah di toilet. Gue dibuatin teh pahit sama dia, gue dipeluk sama dia tiap malam. Gue dinasehati jelas, gak pernah digini-giniin Bill. Gue dinasehati di telinga gue dengan kata-kata yang sangat lembut. Dia bilang gini, nak udahlah nak, jangan kayak gini nak, papa sayang sama kamu nak, papa sayang sama, itu berkali-kali Bill di telinga gue. Papa sayang sama kamu nak, Yesus sayang sama kamu, didoain gue. Terus dia tidur sama gue Bill. Malam-malam dia tidur, dia pelukin gue Bill. Tahu gak dibilang apa? Gue terima kasih Tuhan dalam hidup gue. Dalam 1 hari, karena kasih Tuhan yang gue alami, itu kasih yang berkelimpahan di dalam sini. Karena dia datang bukan memberikan sesuatu yang lain, dia memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Karena engkau telah menerima yang terbaik, kau sanggup memberikan yang terbaik. Dia lepas dari narkoba. Dia bilang, gue gak mau dosa Bill. Gue lihat Yesus dalam hidupnya dia. Gue lihat kasih Yesus dalam hidupnya dia. Gue gak mau lagi buat dosa. Kasih karunia memerdekakan seseorang. Makanya kalau orang bilang ini itu tiket buat dosa, berarti kamu belum terima kebaikan Tuhan. Kalau kamu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dia mengasihimu tanpa kondisi, engkau gak mau buat dosa. Engkau makin gak mau buat dosa, engkau makin hati-hati dalam hidupmu.
Makanya banyak didengungkan dari atas mimbar kan, yuk berikan yang terbaik. Kita tapi nggak pernah belajar terima yang terbaik. Gimana bisa kasih kalau nggak pernah punya? Ayo. Gimana bisa kasih uang kalau nggak punya uang? Gimana bisa kasih waktu kalau nggak punya waktu? Gimana bisa kasih yang terbaik kalau nggak pernah punya yang terbaik? Makanya format ketaatan yang nggak pernah dibahas, belajar terima. Nggak pernah dibahas. Makanya Yesus bilang begini sama Marta, kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ngapain sih ribet-ribet pelayanan? Belajar dulu, duduk di kaki saya, terima yang terbaik, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Karena ketaatan melebihi pengorbanan. Percuma mengorbanin waktu, pelayanan dan lain sebagainya, kalau hidup kita betul-betul nggak pernah terima yang terbaik dalam sini. Nggak ada ketaatan di dalam sini akhirnya. Terbalik-balik kan akhirnya. Oke, saya tutup sama ini ya. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Karena Tuhan sudah mendahului kita, kita pun harus melakukan ini. Tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Kerendahan hati mendahului semua manusia. Pasti mau dihormati. Pasti mau. Karena kita diciptakan seperti itu. Kita punya kedaulatan. Diciptakan untuk dihormati. Itu sebabnya manusia mengejar kehormatan. Tetapi caranya salah. Ya. Karena Yesus telah mengasihi saya, mendahului, memberikan kasihnya kepada saya. Saya harus belajar rendah hati. Karena rendah hati mendahului kehormatan. Berapa tahun yang lalu ada dua pria keluar dari mobilnya, bertengkar karena rebutan masuk pintu tol. Emosi toh, merasa tidak dihormati toh, keluar dari mobilnya, bertengkar, gebuk-gebukan, mati satunya. Nggak tahu salah mukul, jatuh, terkapar, kena gegar otak, kena aspal, saya nggak tahu, mati. Menuntut untuk dihormati, ujung-ujungnya masuk penjara. Dihormati nggak? Enggak, malu akhirnya. Betul ya? Selama kita pakai emosi, selama kita mau membela diri sendiri, nggak akan pernah terjadi hal itu. Justru orang yang ngalah. Justru seperti Alkitab katakan, Lukas 21 ayat 14 mengatakan begini. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu apa? Pembelaanmu. Jangan memikirkan pembelaanmu. Biarkan Tuhan yang lakukan. Itu sebabnya ayat terakhir mengatakan begini, Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului loh. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ada orang pernah nyebelin dan kita ketemu di mall, jangan silent treatment. Jangan itu tuh nyebelin tuh orang. Udah, buang muka. Ntar nggak balik loh lehernya. Tegur duluan. Alkitab bilang apa? Dahului dalam memberi hormat. Kalau orangnya toksik, nggak mau deket-deket, nggak apa-apa, nggak usah deket-deket sama orang-orang toksik, banyak orang toksik kok, betul. Tapi dahului dalam memberi hormat. Nanti kalau dia buang muka, bagaimana Pak? Biarin aja itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita udah memberikan hormat. Halo, hai bro, hai bu, hai Pak, gitu. Dia buang muka terserah. Kadang-kadang mungkin dia buang mukanya maksimal lagi. Biarin aja. Yang penting kita merdeka, amin. Jadi kalau Tuhan sudah mendahului hidup kita, yuk kita belajar untuk mendahului, memberikan hormat, mendahului untuk rendah hati, supaya nanti kehormatan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya tutup sama kisah ini. Saya ini kalimat dari istri saya soalnya. Istri saya itu orangnya logika tinggi lah ya. Jadi waktu saya masuk rumah sakit, karena asuransi nggak ada, itu cerita panjang lagi, nggak usah diceritain lah. Pokoknya asuransi saya ada asuransi tapi nggak bisa cover karena istri saya melakukan kesalahan lah. Dia buka asuransi sementara yang lama ditutup. Kan asuransi kalau dibuka kan ada masa tunggu kan, 90 hari. Saya ini nggak pernah sakit. Saya body fat saya 9%. Saya ngelatih orang di gym waktu saat itu. Jadi istri saya bilang gini, Billy nggak mungkin sakit lah. Dia percaya diri. Jadi asuransi lama ditutup sama dia. Yang baru dibuka karena dia mau buka polis baru. Berarti saya nggak punya proteksi 90 hari kan. Terus dalam hati dia gini, ini suami gue sejak gue nikah sama dia nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit, flu juga cuma sekali-sekali gitu ya. Udahlah, dia mau ngehemat uang gitu loh, ditutup aja yang lama, dibuka yang baru. Saya gubrak di kamar mandi, sakit di hari ke-76. Berarti nggak diproteksi dong. Tahu nggak dia doanya gimana? Tuhan, kenapa sih nggak? Kalau dia sakit 14 hari lagi Tuhan sakitnya. Ya, jangan gitu kali doa. Kalau boleh jangan sakit lah. Karena frustasi, ya kan? Dia orang logika tinggi. Udah, singkat cerita ya, kita ke Singapura General Hospital, masuk ambil kamar yang berempat. Karena paling murah kan? Masuk kamar berempat, saya muntah-muntah. Oke? Muntah-muntah karena bawa makanan. Tiba-tiba lagi duduk nih, baru jam pertama duduk, dia duduk ke samping saya, dia bilang gini, ya kenapa? Aku baru lihat di website, rumah sakit ini punya kamar sendiri. Kamar sendiri itu bukan kamar VIP, kamar isolasi namanya. Tapi kamar itu murah, lebih mahal sedikit dari kamar berempat. Dia bilang gitu. Ya ada nih kamar kayak begini, aku minta sama suster ya, kamar ini ya buat kamu ya. Ini murah nih kamarnya, murah banget, dia bilang gitu. Karena memang murah karena nggak ada jendelanya.
Dan bukan kamar VIP ya, sendiri, tapi karena dia murah, karena memang nggak ada jendelanya gitu. Langsung ditanya dong sama suster, suster pindahin dong sekarang suami saya. Suster bilang apa? Udah penuh bu, itu kamar populer banget, murah soalnya. Jadi orang-orang pada ke situ kan. Udah, tau nggak dibilang apa? Ini kalimatnya dia nih. Ya, udah kedahuluan sama orang. Orang sudah mendahului saya. Itu kalimatnya dia. Saya bilang gini, udah tenang aja, udah lo ngucap syukur aja lah, udah tenang aja, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Saya sempat ngomong gitu sama dia. Terus kita mulai tenang tuh hari itu. Udah ya, jam 7 malam. Nggak sampai 12 jam lah saya masuk siang kalau nggak salah. Suster datangin saya lagi tidur. Pak, Bapak diminta sama dokter sama rumah sakit untuk pindah kamar, Pak. Kamarnya sendiri? Iya. Wah, puji Tuhan, dapat ya? Iya, Pak. Kamar di mana? Kamar nomor 3 di ujung, Pak. Itu kamar apaan? Kamar isolasi? Bukan. Apaan tuh? Kamarnya namanya suite room. Apaan tuh suite room? Gini Pak, di rumah sakit ini ada VIP, ada VVIP, ada suite room. Bapak dapat yang paling tinggi. Nggak mau. Saya nggak request itu, suster. Saya minta yang isolasi. Suster nggak ngerti gitu. Terus suster bilang ini, tunggu dulu, Bapak yang nggak ngerti, saya belum selesai. Dia bilang gitu. Bapak dikasih kamar suite room, bayarnya bayar kamar isolasi. Wah, mau kalau kayak gitu. Kok bisa, suster? Karena dokter kasihan sama bapak muntah-muntah dari tadi. Nah, kita nyari dari tadi kan kamar kosong kan, VIP nggak ada, full. VVIP nggak ada, full. Yang ada suite room karena paling mahal nggak ada yang mau. Mahal banget kamarnya, memang cuma ada beberapa dan gede banget Pak kamarnya. Itu buat bapak. Terus saya tanya, bener nih? Bener Pak. Bisa masuknya kapan? Sekarang kata suster. Sekarang. Oh seneng dong. Suster, istri saya mana? Pak tadi dia barusan izin ke bawah beli makanan. Oh saya nggak mau nunggu dia karena saya telepon nggak diangkat-angkat. Saya masuk rumah sakit udah di kursi roda, karena darah saya udah habis kan. Saya udah gak bisa napas, darah merah saya 4 HB-nya. Gak bisa napas sudah. Jadi jalan tuh udah bengkak-bengkak pakai kursi roda. Tiba-tiba hormon adrenalin, kan seneng ya, bisa ngepak koper, saya tarik tuh koper tau gak? Saya jalannya sih begini. Suster panik pada teriak, wheelchair, kursi roda. Saya bilang minggir. Saya bilang, kenapa saya bilang gitu? Karena saya mau masuk kamar nomor 3 cepet-cepet. Kenapa pengen cepet-cepet? Karena supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Kan disuruh masuk sekarang, jangan tunda-tunda lah. Saya dibopong sama 2 suster, dipegangin tangan saya, yang satu suster ketiga pegangin kopernya. Wah, dibopong sampai ke kamar nomor 3. Masuk kamar nomor 3, ada pintu sebelah kiri. Saya bilang, tunggu dulu bentar, saya buka dulu. Toiletnya karpet Bapak Ibu. Dalam hati saya gini, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa. Saking bagusnya tuh kamar. Udah, saya beberes dong. Dibantuin sama suster, beres semuanya, saya gantung-gantungin semua, pasang diffuser, udah gitu tidur, ya kan? Istri saya masuk, ih kok udah rapi sih? Iyalah, kita harus segera rapikan kamarnya, beres-beres supaya kalau rumah sakit ganti pikiran mereka nggak tega gitu. Udah rapiin semuanya kan gitu kan? Karena too good to be true gitu loh. Kok bisa dapat kamar kayak gitu? Udah singkat cerita, Bapak Ibu sudah tahu lah kesaksian saya, Tuhan sembuhin saya. Saya masuk ke rumah sakit, kadar kanker dalam darah saya 85%. Dalam 1 bulan, dokter bilang tinggal 0%, hilang. Ya, Tuhan sembuhin. Oke? Nah, waktu sembuh, dokter bilang gini, Pak, istirahat 2 minggu, balik lagi ke sini, dirawat lagi, tetapi nanti penanganannya sangat ringan, oke? Jadi sebelum saya keluar dari kamar itu, 2 minggu masuk lagi ya, saya keluar, saya foto-foto dong di kamar itu. Aduh, keren banget nih kamar gitu ya. Terus nih by the way ya, ibu-ibu tahu nggak? Suster bilang gini, Pak, ini kamar mahal banget. Yang pakai itu raja-raja dari Timur Tengah. Tahu saya bilang apa sama istri saya? Kan saya anak raja, makanya dikasih kamar itu. Amin. Saya keluar ya dari kamar itu kan, 2 minggu mau balik lagi kan, saya foto-foto dong, ajak-ajak suster, foto-foto rame-rame, selfie, oh thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, kamarnya bagus banget. Udah keluar dari kamar itu, istri saya langsung ke bawah, 2 minggu lagi masuk lagi. Bu, saya book ya, kamar isolasi. Iya dong, kan kita masuk situ gara-gara mau kamar isolasi kan, saya book kamar isolasi kan penuh, 2 minggu lagi saya minta kamar isolasi. Iya dong, udah kita keluar, kita balik lagi 2 minggu lagi. Kita balik lagi 2 minggu, nanya di bawah di kantor, kamar isolasinya udah ada nggak? Bu, waiting list bu, masih penuh. Ya, sedih saya. Sempet sedih saya bilang gini, udahlah nggak apa-apa. Tuhan udah kasih yang terbaik, saya juga udah disembuhkan. Udahlah nggak apa-apa, kamar berempat lagi is okay. Terus pihak rumah sakit bilang gini, tunggu dulu Pak. Ini di komputer saya ada note, katanya kamar nomor 3 masih kosong. Jadi maksudnya gimana? Pak, boleh lagi masuk situ, bayarnya kembali bayar isolasi. Aduh Tuhan. Hebat ya Tuhan ya. Saya masuk kamar itu nangis saya. Kok bisa sih Tuhan? Terus saya tanya sama suster, selama saya pergi 2 minggu ada yang nempatin nggak? Nggak ada. Kagak laku nih kamar, terlalu mahal. Disiapin buat anak raja. Amin.
Singkat cerita, selesai, saya setelah 2,5 bulan udah diperbolehkan pulang ke Indonesia. Ya, sebelum pulang nanya tagihan nggak ada. Tadi kan saya bilang nggak ada asuransi kan? Istri saya sebelum nanya ke bawah, nanya tagihan, kita perjamuan kudus sampai 3 kali karena takut. Dia nanya ke bawah kan, 1 jam nggak naik-naik. Saya makin deg-degan, jangan-jangan istri saya pingsan di bawah. Dikasih tahu tagihannya gila-gilaan pasti kan. Udah, dia turun, tiba-tiba dia buka tuh pintu kamar. Setelah 1 jam masuk, mukanya begini. Sayang, mahal ya? Aduh, dia ngangguk-ngangguk doang. Udah gitu dia duduk di sebelah saya. Terus jadi gimana dong? Tapi katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa? Kok bisa? Lunas gimana? Kan setiap orang datang kan banyak yang nabur-nabur di bawah. Sepertiganya kita nggak kenal. Orang dari gereja-gereja lokal datang nyanyi-nyanyi, doain, kita nggak kenal. Mereka suka nabur-nabur di bawah. Terus katanya rumah sakit kelebihan bayar. Kelebihan bayar, iya. Kelebihan bayar. Jadi saya pulang ke Indonesia bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Ayo, Tuhan dahsyat kan? Saya punya kesempatan di saat itu bisa telepon teman-teman yang sedang sakit dan uangnya kita tabur untuk mereka. Cari teman-teman, ada ketemu teman yang sedang sakit jantung agak parah di Pineng, tabur. Kelebihannya dari Tuhan, tabur buat yang sakit. Tuhan sudah mendahului kita. Dia pimpin langkah hidup kita secara luar biasa. Kalau hari ini ada masalah, ngucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Aku berdoa, percaya bahwa tahun yang baru ini membawa kebaikan bagi hidup kami. Karena Tuhan sudah mendahului kami. Tuhan sudah ada di masa depan kami. Kami, keluarga kami, dituntun sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat indah, sangat dahsyat bagi hidup kami. Dan apapun yang sedang terjadi hari ini, ajari kami untuk mengucap syukur, mengerti bahwa Tuhan selalu bekerja, membawa kebaikan bagi kami. Bapak yang baik, ajari kami juga untuk mendahului, memberikan hormat kepada orang lain. Untuk mendahului rendah hati, karena itu membawa kehormatan bagi hidup kami. Untuk mendahului mengampuni orang lain, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami, bahkan mati bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami supaya hari ini kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berseberangan sama kami. Tuhan mengasihi kami. Baik waktu lagi suka, walaupun lagi duka, Tuhan gak pernah tinggalin kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Aku berdoa tahun yang baru ini menjadi tahun yang makmur, tahun yang luar biasa bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pemulihan terjadi, kesembuhan juga sudah kami terima. Percaya Tuhan, kami akan melewati tahun ini dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.